Selamat sore Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Sore ini kita akan kembali bersama-sama membangun ibadah di keluarga kita masing-masing. Untuk itu mari niat hati kita untuk berbakti kepada Tuhan. Bersama-sama kita satukan di dalam saat teduh kita. Sambil bersama-sama di dalam hati kita masing-masing kita berucap bahwa kebaktian keluarga pada sore ini bersama-sama akan kita lakukan dengan mendasarkan keyakinan dan kepercayaan kita kepada Allah Bapa Pencipta langit dan bumi, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus yang senantiasa memberikan penyertaan di hidup kita kekal selama-lamanya. Amin. Mari kita satukan hati untuk kita berdoa. Allah Bapa, Tuhan yang Maha Kasih, yang Maha Bijaksana, yang Maha Pemurah, sore ini kami keluarga Kristen milik-Mu, kami datang menghampiri tahta hadirat-Mu dengan penuh syukur, dengan sukacita kami. Meskipun keadaan masih memprihatinkan bagi kami, tapi kami merasakan betapa kasih sayang Tuhan terus melimpah-limpah di kehidupan kami hingga dengan hari ini. Kekuatan, kesehatan mencukupi bagi kami, kebutuhan kami pun Tuhan penuhi, sehingga kami masih boleh menjalani dan juga menikmati hidup pemberian Tuhan hingga dengan saat ini. Sebab itu Bapa, dengan rasa syukur kami saat ini menghampiri tahta hadirat-Mu. Kami ingin berbakti kepada-Mu ya Tuhan. Namun Bapa, kami sadar bahwa kami datang di hadirat-Mu tidak dengan kesucian kami dan kesempurnaan hidup kami, tapi justru yang kami bawa ke hadirat-Mu hanyalah cacat celah dan dosa kami. Kami sadar pula Bapa, bahwa dosa-dosa kami inilah yang seringkali menghalang-halangi kami untuk datang kepadamu. Sebab itu biarlah Tuhan yang membersihkan diri dan hidup kami dari dosa-dosa kami. Engkau kami yakini menjadi Allah kami yang Maha Kasih dan penuh pengampunan. Bapa di dalam surga,
Terlebih pada sore ini, kami bersama-sama juga akan mendengar firman-Mu yang kudus. Kami ingin belajar, kami ingin Engkau ajar, sehingga hidup kami, pemberian-Mu ini, boleh dibekali dengan sabda-Mu, kami boleh memahami kehendak-Mu, untuk kami wujud nyatakan di kehidupan kami, hari demi hari. Pakai hidup kami ini Bapa, sesuai dengan kehendak-Mu, untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Penuhi kami dengan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersama-sama berdoa. Amin. Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, sore ini bagian Alkitab yang akan mengajar kita untuk kita bersama-sama baca dan renungi diambil dan dibaca dari kitab Pengkhotbah, pasalnya yang ke-8, ayatnya yang ke-9 sampai yang ke-14. Demikian Bapak Ibu, pembacaan Alkitab kita untuk sore ini. Pengkhotbah pasal 8 ayat 9 sampai yang ke-14. Semua ini telah kulihat, dan aku memberi perhatian kepada segala perbuatan yang dilakukan di bawah matahari. Ketika orang yang satu menguasai orang yang lain hingga ia celaka. Aku melihat juga orang-orang fasik yang akan dikuburkan boleh masuk, sedangkan orang yang berlaku benar harus pergi dari tempat yang kudus dan dilupakan dalam kota. Ini pun sia-sia. Oleh karena hukuman terhadap perbuatan jahat tidak segera dilaksanakan, maka hati manusia penuh niat untuk berbuat jahat. Walaupun orang yang berdosa dan yang berbuat jahat 100 kali hidup lama, namun aku tahu bahwa orang yang takut akan Allah akan beroleh kebahagiaan, sebab mereka takut terhadap hadirat-Nya. Tetapi orang yang fasik tidak akan beroleh kebahagiaan, dan seperti bayang-bayang ia tidak akan panjang umur, karena ia tidak takut terhadap hadirat Allah. Ada suatu kesia-siaan yang terjadi di atas bumi. Ada orang-orang benar yang menerima ganjaran yang layak untuk perbuatan orang fasik. Dan ada orang fasik yang menerima pahala yang layak untuk perbuatan orang benar. Aku berkata, ini pun sia-sia. Berbahagialah kita semua yang hari ini kita mau menyiapkan hati untuk mau mendengar, untuk mau menyimpan dan memperhatikan setiap sabda Tuhan, dan kita lakukan di kehidupan kita hari demi hari. Amin.
Ibu dan saudara-saudara jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, kita sesungguhnya sadar bahwa hidup di dunia ini kita memiliki banyak sifat dasar manusia kita. Sifat-sifat yang ada pada diri setiap kita, sifat-sifat yang ada sejak kita lahir. Orang seringkali menyebut kita memiliki sifat-sifat bawaan, atau kalau istilah Jawa mengatakan sifat-sifat gawan bayi, begitu. Ada banyak hal sifat-sifat itu, Bapak Ibu dan Saudara. Salah satunya adalah bahwa rupanya sadar atau tidak sadar, kita sebagai manusia itu seringkali dan bahkan berulang-ulang kali untuk merancangkan, melakukan, dan mengulang-ulang sebuah kesalahan. Rasul Paulus sendiri pernah mengatakan, Bapak Ibu, bahwa di dunia ini tidak lagi ada orang-orang, manusia-manusia yang mulia. Semua orang telah kehilangan kemuliaan Tuhan. Sehingga apa yang dipikirkan, apa yang dilakukan, sungguh-sungguh berlawanan dengan yang menjadi kehendak Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, sore ini kita akan belajar. Kita akan melihat dari kitab pengkhotbah ini hal-hal apa saja sih yang seringkali membawa kita, mendorong kita untuk lebih memilih melakukan apa yang jahat, apa yang salah, daripada kita melakukan apa yang baik, apa yang benar bagi Tuhan dan juga bagi sesama kita. Bapak Ibu, paling tidak ada 4 hal yang disebut oleh kitab pengkhotbah yang membuat manusia lebih suka memilih melakukan, merancangkan apa yang buruk bagi orang lain. Yang pertama, Bapak Ibu dan Saudara, mari kita melihat ke ayat kita yang ke-10 dari pengkhotbah pasal 8 tadi. Kurang lebih di sana mengatakan, pernah kulihat orang jahat mati dan dikuburkan. Tetapi waktu orang-orang pulang dari penguburannya, mereka memuji dia di kota tempat ia melakukan kejahatan. Ini terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Tapi lebih jelas bagi kita untuk kita melihat bahwa rupanya orang-orang yang berbuat jahat, berbuat buruk, berbuat tidak baik, seringkali malah lebih dihormati oleh orang-orang di lingkungannya. Mereka lebih dipandang daripada orang-orang yang berbuat kebaikan. Hal yang kedua, Bapak Ibu dan Saudara, di ayat 11 yang kurang lebih kalau boleh kita rasakan, ayat 11 ini menyatakan bahwa Tuhan Allah rupanya tidak segera memberikan penghukumannya kepada orang-orang yang melakukan kejahatan. Seolah-olah Tuhan Allah membiarkan begitu saja ketika kesalahan-kesalahan, hal-hal buruk terjadi dari satu orang kepada sesamanya. Sehingga karena seolah-olah Allah tidak memberikan penghukuman, maka dengan gampang saja, dengan begitu mudahnya, begitu entengnya, orang lebih memilih kepada apa yang jahat, apa yang buruk untuk dilakukan. Hal yang ketiga, Bapak Ibu dan Saudara, di ayat yang ke-12, pengkhotbah mengamati bahwa rupanya seringkali orang-orang yang bertindak jahat, orang-orang yang melakukan apa yang tidak baik,
justru mereka lebih panjang umur. Sementara yang namanya panjang umur ini mungkin sampai sekarang masih dianggap sebagai sebuah berkat dari Tuhan. Artinya orang-orang yang melakukan kejahatan, orang-orang yang melakukan apa yang tidak baik, rupanya juga diberkati Tuhan, khususnya dengan umur panjang. Hal yang keempat, Bapak Ibu, ini juga menjadi sebuah kenyataan di kehidupan kita. Di ayat yang ke-14 bacaan kita, bahwa rupanya pengkhotbah juga mengamati bahwa orang jahat, orang yang hidupnya tidak melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, seringkali mereka justru lebih sukses, mereka lebih makmur, mereka lebih bersenang-senang dibanding dengan orang-orang yang menurut apa yang Tuhan kehendaki untuk dilakukannya. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, 4 hal inilah yang seringkali mendorong kita manusia untuk memilih melakukan apa yang tidak berkenan kepada Tuhan. Rupanya pengkhotbah tidak berhenti sampai di sana, namun memberi catatan pada bacaan kita bahwa ketika orang memilih apa yang tidak baik untuk dilakukan, memilih apa yang jahat, merugikan orang lain, maka pengkhotbah di akhir ayat yang ke-14 mengatakan, "Aku berkata, semua ini sia-sia." Bapak Ibu, satu alasan mengapa pengkhotbah menyebut hal yang semacam ini menjadi sia-sia, karena rupanya kehidupan manusia itu tidak hanya ada di alam dunia pada saat ini, tidak hanya di muka bumi ini saja, tapi ada satu kehidupan lain yang juga perlu dikejar, perlu diperjuangkan, yaitu hidup di hadirat Allah. Dan kehidupan di hadirat Allah itu kekal selama-lamanya. Maka mari Bapak, Ibu, dan Saudara, dari apa yang kita baca, kita renungi hari ini, boleh mengajar kita untuk lebih memilih apa yang baik, memilih apa yang benar untuk kita lakukan, sehingga kita tidak kehilangan kehendak Allah, kita tidak kehilangan kehadirat Allah. Tuhan yang akan mengawal dan memberkati kita. Amin. Mari Bapak Ibu, kita masuk ke saat teduh kita. Inilah wujud kasih-Mu bagi kami ya Tuhan, yang berkenan mengajar kami, mendidik kami, memperbaiki laku kami dengan ajaran-Mu. Kami sadar bahwa Engkau juga menghendaki kami umat-Mu ini melakukan apa yang baik, melakukan apa yang benar, apa yang menjadi berkat bagi banyak orang. Kuatkan kami ya Tuhan untuk menghindari hal-hal yang mendorong kami untuk melakukan kejahatan di muka bumi ini. Ini kami Tuhan, pakai hidup kami untuk menjadi berkat bagi sesama dengan kebaikan-kebaikan hidup kami. Amin.
Kita bersama-sama berdoa. Bapa Tuhan dan Allah kami menyerahkan kehidupan keluarga-keluarga Kristen milik-Mu, khususnya yang ada di jemaat ini. Yang sesungguhnya Bapa, sampai dengan hari ini pun kami rindu untuk bersekutu dengan sesama-sesama kami. Namun karena keadaan, karena keprihatinan yang terjadi hingga dengan saat ini, biarlah kami juga boleh berbakti bersama keluarga kami masing-masing. Dan kami yakin Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Untuk itu Bapak, biarlah kami bersama-sama saat ini juga mengaturkan berbagai-bagai permohonan kami. Berkati gereja kami, berkati pelayan-pelayan jemaat yang ada, yang terus menggunakan hidupnya seturut dengan panggilan yang dari Tuhan. Berkati pula keluarga-keluarga pelayan jemaat, sehingga keluarga-keluarga ini pun juga boleh terus menyatakan kebaikan-kebaikan bagi sekitarnya. Berkati bangsa dan negara kami, sehingga apa yang diperjuangkan oleh bangsa dan negara kami, khususnya berkaitan dengan penyebaran virus yang mematikan bagi kami ini, mereka boleh merasakan, boleh menikmati hasil perjuangan mereka juga untuk kami semua. Berkati, beri mereka kekuatan, kesehatan yang mencukupi untuk terus mengabdikan diri bagi bangsa dan negara. Juga kami menyerahkan pemerintahan desa kami di tempat ini, beri kedewasaan berpikir, beri pula kekuatan kesehatan yang mencukupi, sehingga pemerintahan desa kami dengan seluruh jajaran yang ada boleh terus melakukan sesuatu untuk kebaikan-kebaikan di desa ini, memikirkan dan bertindak untuk kami masyarakat desa ini, sehingga keadaan kehidupan bersama di desa ini juga boleh mencerminkan kehendak Tuhan. Sebentar kami akan mengakhiri kebaktian keluarga ini untuk kami beristirahat pada malam hari ini, memperoleh kembali berkat kekuatan pemulihan yang dari Tuhan sebagai modal untuk kerja kami esok hari. Tuhan ayomi kami. Inilah doa kami ya Tuhan. Kami haturkan bersama-sama, kami menghaturkan rasa syukur dan persembahan kami kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Untuk menerima berkat Tuhan. Anugerah, kasih karunia, dan damai sejahtera berlimpah-limpah dari surga diberikan oleh Allah Bapa dan Sang Putra Yesus Kristus kepada saudara-saudara dan Roh Kudus, karena kasih-Nya kepada saudara berkenan untuk hadir di hidup dan hati saudara, hidup bagi saudara, memberi kekuatan, penghiburan dan kebijaksanaan saudara, sehingga saudara-saudara mampu untuk berbuat baik, berbuat apa yang benar, menjadi berkat bagi banyak orang.
Biarlah berkat Tuhan dan penyertaan Bapa, Putra, dan Roh Kudus terjadi atas saudara-saudara pada hari ini dan akan berlaku kekal hingga selama-lamanya.